So, hello what's up guys, balik lagi sama 5D dan kali ini gue bakal bacain lagi chat story horror teman-teman ya. Dan kali ini gue bacain dari story behind chat. Jadi ini adalah salah satu akun Instagram yang ngebuat story chat teman-teman ya. Jadi nggak cuma horror aja, di sana ada berbagai macam teman-teman ya story chat. Jadi kalian bisa mampir aja langsung ke Instagramnya story behind chat teman-teman. Dan gue bilang lagi sekali kalau ini merupakan cerita fiktif aja, ini cerita karangan aja, ini cerita bohongan. Jadi ya kesannya kalau gue bacain yang horor, jadi biar ya kita bisa ngerasain merinding bareng ya. Dan story behind chat ini, akun Instagramnya ini biasanya juga banyak banget yang dari cerita-cerita para followernya. Jadi gue nggak tahu teman-teman apakah cerita followernya ini asli atau enggak. Jadi kalau misalkan ini ceritanya asli, dijadiin ke history chat, jadi bisa dibilang juga ini merupakan cerita nyata teman-teman ya. Dan ini cuma 5 menitan teman-teman ya ceritanya, jadi agak singkat, tapi gua harap kita juga bisa merinding bareng, bisa terhibur juga. Dan malam ini gua itu ngerekam jam 1:17, jadi jam 1:17 malam ya teman-teman ya, udah masuk subuh jadinya. Oke, jadi kita langsung aja baca chat story horornya. Oke, gue baca dulu. Jadi ini kiriman followers. Cerita ini 90% berdasarkan kisah nyata. Oke, kisah nyata ini teman-teman. Followers dari story behind chat. Kemudian story behind chat ini memodifikasi sedikit dan menyamarkan nama tokoh aslinya demi kenyamanan privasi pengirim. Oke. Jadi ini adalah bisa dibilang cerita nyata teman-teman ya. Oke. Kita play lagi. Oke. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Sarah. Dan aku mempunyai seorang teman namanya Puput. Dia anak yang ceria sekali, dan bisa dibilang anak yang paling sultan di kelas. Hingga suatu hari dia masuk sekolah dengan keadaan sedih sekali. Tidak seperti biasanya, kami sekelas pun bingung, dan bertanya kepada Puput. Kenapa Put? Ada apa? Tapi lagi-lagi dia hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan kami. Akhirnya pada malam harinya aku mendapat kabar bahwa ini grup kelasnya teman-teman ya. Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada yang meninggal. Ibunda Puput Salsabila. Jadi ibunya Puput teman-teman ya meninggal. Mamanya Puput meninggal. Put, aku turut berduka cita ya. Oke, mungkin ini ada temannya Puput yang ngechat Puput ya teman-teman ya. Iya. Oke, ada nomor gak dikenal malam. Apa benar ini dengan Sarah? Oke. Jadi yang punya HP ini Sarah teman-teman ya. Ini siapa ya? Hah? Bentar, tadi dia bilang apa? Gue kecepatan teman-teman. Nah, ini siapa ya? Mamanya Puput, oke. Mamanya Puput kan meninggal. Put, genting Put. Ada nomor asing yang ngechat aku. Ngaku-ngaku jadi mama kamu, Put. Hah? Siapa? Aku juga nggak ketahui lah. Oke, dia ngechat lagi. Halo, bener kan ini dengan Sarah? Bisa bicara sebentar nak? Bukannya mama Puput udah meninggal ya? Jangan ngaku-ngaku please deh, lu penipu kan? Ini nomor siapa ini? Nomor asing dari mana itu? Dia dapat nomorku dari mana? Mengapa juga dia harus mengaku mamanya Puput? Bukannya mama Puput sudah meninggal? Lalu mengapa juga dia mengechatku? Begitu terus yang kupikirkan di otakku. Mama dan papa juga sedang tidak ada di rumah. Aku takut. Oh my god. Yang tadi ngechat itu bilang udah di depan rumahnya si Sarah. Put, seriusan. Nomor yang gak dikenal ini bilang udah di depan pintu Put.
Aku takut banget. Oh my god. Siapa yang depan pintu rumah Sarah? Pintu mana? Gak tahu. Oh my god, ditelepon teman-teman. Oke. Ditelepon sama nomor yang gak dikenal itu. Put, dia nelpon Put. Gimana? Please, blok aja itu. Gak usah peduliin dia mau ketok pintu sekeras apapun katanya. Oke. Oke, nomornya diblok teman-teman. Suara pintu. Duh, merinding gua. Merinding gua. Hah? Put. Put? Hah? Put? Kamu ngapain? Kaget ya, Sar. Dari mana kamu kok bisa masuk dari jendela? Si Puput masuk ke rumah Sarah? Bukannya kamu lagi berduka cita mama kamu meninggal? Meninggal? Siapa yang meninggal? Maksudnya kamu, Sar? Hah? Put, aku punya salah apa? Kita temen kan? Temen kamu bilang. Put, Oh my god. itu apa? Kenapa kamu bisa? Kenapa kamu bawa pisau, Put? Jangan bilang si Puput mau bunuh Sarah. Put? 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 Jangan deket-deket. Oh my god, oh my god. Aku mau Oh my god, gue merinding. Oh my god. Oke. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Puput melakukan itu padaku. Bersyukur waktu itu aku ditolong warga sekitar di depan rumahku yang masih ada. Lalu semenjak saat itu, Puput dijauhi oleh teman-teman di sekolah dan dia dipanggil ke ruang BK. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah sekolah dan pindah rumah sekeluarga ke kota lain. Puput memang sudah pergi. Tapi kejadian itu masih terus terngiang-ngiang dalam ingatanku. Oh my god. Oke. Jangan bilang teman-teman ya. Kalau menurut gue masih merinding. Gue kenapa merinding ya? Padahal ini bukan hantu, gue merinding maksud teman-teman, sumpah. Gue merindingnya karena gue mikirin si Puput ini, sekolahnya Puput ya, dari sekolah Puput bilang di grup kelasnya dia mungkin ya, kalau ibundanya Puput itu meninggal. Gue takutnya yang bunuh mamanya itu adalah Puput sendiri. Kalian ada yang kepikiran gak? Nah, itu pemikiran gue yang pertama. Tapi bisa jadi juga nomor yang gak dikenal itu bisa aja itu kayak mamanya si Puput yang asli gitu. Jadi kayak itu mungkin berita bohong kalau mamanya Puput itu meninggal. Bisa aja mamanya Puput ini dia kabur karena tahu Puput ini bisa dibilang mungkin psikopat atau gimana ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan sih menurut gue ya. Tapi menurut gue yang paling gimana ya, ngena banget itu yang pertama. Jadi mungkin aja mamanya Puput ini meninggal karena dibunuh sama si Puput. Bisa jadi juga ada analisa ketiga gue itu mamanya Puput mungkin meninggal dengan wajar ya, mungkin sakit atau gimana. Oke, jadi tetap yang pertama menurut gue yang paling kuat temen-temennya alibinya ya. Oke, dan akhirnya si Sarah pun pengen dibunuh juga sama si Puput. Intinya dari cerita ini yang dapat gue simpulin itu Puput mungkin psikopat teman-teman ya. Jadi dia mempunyai tingkah laku yang gak wajar teman-teman. Oke. So teman-teman, jadi segini dulu gue bacanya dan emang singkat teman-teman ya. Tapi gue pengen biar ada yang beda aja. Jadi biar nggak terus gue dari Aliem Joy, gue riak-riak juga dari kreator lain teman-teman. Jadi karena Aliem Joy punya karakternya sendiri untuk buat chat horror, terus si story behind chat juga beda. Jadi enak ya. Jadi seru aja beda-beda karakter gitu ya dalam buat chat horror. Ada juga Pia-Pia, tapi Pia-Pia kayaknya udah nggak pernah bikin chat horror teman-teman ya. Si Hardy Joy juga masih bikin chat horror. Mungkin ntar gue react juga dari Hardy Joy. Pokoknya gue bakal ganti-gantian lah ya, supaya kalian itu nggak bosan ibaratnya. Jadi ada karakter-karakter yang beda-beda dalam setiap
orang itu ngebuat chat horor teman-teman. Atau kalian punya channel-channel lain yang buat chat horor, atau kalian sendiri punya chat horor, kalian bisa DM aja ke gue ya. Siapa tahu ntar gue bisa bacain teman-teman ya. So teman-teman, jadi segitu dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan finish video, dan bye-bye. Bye-bye.